Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Skyfire. Film ini sendiri baru saja dirilis tahun 2019 lalu di China. Dan film ini menceritakan tentang letusan gunung berapi, yang dimana gunung berapi itu terdapat di suatu pulau, yang pulau itu adalah tempat wisata. Dan apakah orang-orang di tempat wisata itu bisa selamat dari letusan gunung berapi ini? Mari kita simak ceritanya di video berikut. Di awal film, kita ditunjukkan bahwa ada seorang anak yang bernama Xiaomeng dan ibunya yang sedang mengecek kondisi suatu gunung berapi. Dan di saat itu juga, gunung berapi itu akan meletus. Di lain sisi, ayahnya yang sedang berada di pos menyadari hal itu dan menyuruh kru-krunya untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu, ayahnya Xiaomeng pun bergegas untuk menjemput ibunya dan Xiaomeng. Ibunya berhasil mengangkat Xiaomeng untuk naik ke suatu truk. Namun sayangnya, ibunya sendiri terkena suatu ledakan dan dia pun tertinggal oleh truk itu. Setelah itu ayahnya pun bergegas untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya mobil ayahnya juga terkena suatu ledakan dan mobilnya pun terbalik. Dan akhirnya mereka berdua pun tersapu oleh lahar panas ini. 10 tahun berlalu dan ternyata ayahnya Xiaomeng masih hidup. Di sini dia sedang melakukan presentasi tentang bahayanya gunung berapi, yang dimana tempat itu atau pulau yang di awal tadi sekarang dijadikan sebagai tempat wisata oleh seorang pengusaha dan istrinya. Dan ternyata Xiaomeng pun juga bekerja di tempat ini. Dia bekerja sebagai tim keamanan atau tim pengawas dari gunung tersebut. Jadi dia di sini mengawasi aktivitas dari gunung ini. Jikalau nanti ada bahaya yang akan terjadi, dia pasti akan tahu karena dia sudah menanam sistem di sini. Di sini ada sedikit gangguan, yaitu salah satu rekannya secara tidak sengaja menarik tuas dan Xiaomeng pun hampir terjatuh. Namun untungnya salah satu temannya yang bernama Zheng Nan dapat menahan tali itu dan menarik Xiaomeng ke atas. Xiaomeng yang sudah besar pun tidak bersama ayahnya lagi. Di sini dia bekerja sebagai pengawas gunung berapi karena dia ingin menjadi seperti ibunya. Karena tugasnya di sini sudah selesai, dia pun ingin pergi kembali ke markas. Setelah itu Xiaomeng pun berkumpul dengan rekan-rekannya untuk membahas proyeknya ini. Dan setelah beberapa tahun mengerjakannya, akhirnya proyeknya ini sudah selesai. Lalu di lain sisi kita diperlihatkan bahwa ayahnya Xiaomeng yang sedang menonton berita. Dia menyadari sesuatu, bahwa gunung itu memiliki aktivitas yang sama dengan 10 tahun lalu, yang dimana gunung itu akan bisa meledak lagi. Lalu kita diperkenalkan oleh siapa pemilik pulau ini. Dia bernama Haris dan juga istrinya. Dan di sini juga ada sekretarisnya Haris yang bernama Hyu. Dia adalah temannya Xiaomeng dan juga pacarnya Zheng Nan. Kembali lagi ke Haris. Di sini dia sedang menjelaskan pulau ini kepada investor-investornya. Dia menjelaskan betapa menguntungkannya pulau ini bagi mereka dan uang yang dihasilkan pulau ini bagi mereka. Setelah itu, dia pun menyuruh istrinya untuk membawa investor-investor ini kepada puncak acara di pulau ini, yaitu ke kawahnya. Setelah itu Xiaomeng pun berbicara kepada Haris. Di sini dia berkata bahwa pulau ini bisa saja berada di dalam keadaan bahaya karena datanya mengatakan begitu. Namun Haris pun tetap ngotot dan dia berkata, pulau ini bisa menghasilkan banyak uang dan jika kita menutupnya sekarang, kita akan kehilangan banyak uang. Jadi yang dipikirkan Haris di sini hanyalah uangnya atau keuntungannya sendiri. Xiaomeng pun kembali ke markasnya dan di sini dia diberi nasihat oleh kaptennya, yaitu Kapten Jiang. Setelah itu, salah satu temannya Xiaomeng yang bernama Teng Bu, dia memberi drone baru. Dan drone ini akan dia gunakan untuk mengawasi keadaan gunung sekitar. Dan tiba-tiba, ayahnya Xiaomeng pun datang ke sini. Ayah Xiaomeng mengajak Xiaomeng untuk pergi dari pulau ini, karena ayahnya menyadari sesuatu, bahwa gunung ini akan meledak sesaat lagi. Namun Xiaomeng membantahnya dengan menunjukkan hasil yang dia dapatkan selama beberapa tahun ini. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini, tiba-tiba Teng Bu pun mengatakan bahwa helikopter sudah siap, yang dimana Xiaomeng akan pergi ke puncak gunung itu untuk mengevaluasinya. Di lain sisi, istrinya Pak Hari sedang mengajak investor-investor ini untuk pergi ke kawah gunung tersebut, menggunakan kereta yang sudah mereka buat. Lalu kembali lagi ke Xiaomeng dan ayahnya. Ayahnya Xiaomeng memutuskan untuk ikut Xiaomeng pergi ke kawah tersebut, karena dia khawatir akan terjadi sesuatu di atas sana. Dan Teng Bu pun mengawasi mereka menggunakan drone dari markas. Para investor dan istrinya Pak Haris pun sampai ke kawah tersebut.
dan mereka pun turun ke kawah itu. Tidak turun langsung tapi di dekatnya. Dan begitu juga para peneliti ini juga sampai di kawah tersebut. Dan ternyata Pak Jiang ini adalah temannya bapaknya Xiaomeng, dan dia juga dititipi Xiaomeng saat dia masih kecil. Lalu di lain tempat, yaitu di bawah gunung itu, ada sebuah mata air. Dan Zheng Nan dan Hiu sedang berkencan di bawah sini. Zheng Nan mengajak Hiu untuk berenang di mata air ini, namun bukan hanya sekedar berenang. Ternyata Zheng Nan berencana untuk melamar Hiu di bawah mata air ini. Lalu kembali lagi ke Xiaomeng dan ayahnya. Di sini terjadilah pertengkaran antara anak dan ayah. Xiaomeng marah karena ayahnya selalu tidak berada di sampingnya saat Xiaomeng berada di momen-momen penting. Dan ayahnya Xiaomeng pun hanya bisa terdiam mendengar penjelasannya itu. Di markas Tempo sedang mengecek kondisi gunung tersebut dan mendapatkan fakta bahwa gunung itu akan segera meletus. Ayahnya Xiaomeng pun pergi ke bawah untuk memperingati orang-orang yang berada di sana. Dan untuk lamarannya Zheng Nan dan Hiu harus tertunda karena lava sudah memasuki mata air tersebut dan mereka harus mencari jalan keluar melalui pipa. Dan singkat cerita, mereka berdua pun berhasil keluar dari dalam situ walaupun mengalami sedikit masalah. Keadaan gunung pun semakin bertambah parah dan disinilah Kapten Jiang meninggal karena terkena semburan lava. Dan juga helikopter penyelamat pun jatuh dan hampir mengenai Xiaomeng dan temannya. Namun untungnya mereka berdua berhasil menghindarinya. Lalu benar saja apa yang dikatakan ayahnya Xiaomeng di awal tadi. Lava pun mulai berjatuhan dari gunung tersebut dan mengakibatkan banyak orang meninggal di sini. Namun untungnya Xiaomeng, ayahnya dan lain-lain berhasil naik ke atas kawah. Dan di markas Teng Bo pun menginstruksikan untuk semuanya pergi dari sini kecuali dia. Karena paling tidak harus ada satu orang yang mengawasi keadaan ini. Kembali lagi ke Xiaomeng dan ayahnya. Setelah mereka sampai ke atas, mereka pun langsung bergegas masuk ke kereta kapsul ini. Dan karena banyaknya orang, kereta kapsul ini harus terbagi menjadi dua. Dan salah satu jalur dari kereta itu terkena lava dan hancur. Oleh karena itu mereka harus memindahkan orang dari sisi kiri ke sisi kanan kapal. Mereka pun berhasil menyeberangkan beberapa orang. Namun ada satu orang yang tidak sabar dan dia pun gagal untuk menyeberang. Dan yang pasti dia jatuh dan meninggal. Lalu ada 3 orang yang tersisa di kapal itu, yaitu Xiaomeng, ayahnya, dan istrinya Pak Haris. Mereka tidak memiliki waktu untuk loncat ke kapal sebelah, dan akhirnya mereka bertiga pun jatuh ke bawah. Namun untungnya mereka selamat dan malah bertemu Zheng Nan dan Hiu yang kabur dari pemandian tadi. Bukan pemandian sih, mata air. Dan kereta yang satunya pun berhasil sampai ke bawah dengan selamat. Dan di sini Pak Haris sedang mencari istrinya, namun istrinya tidak ada. Ya, yang seperti kita tahu, istrinya berada di sini. Mereka pun akhirnya masuk ke mobilnya Zheng Nan dan pergi dari tempat ini. Setelah itu, batu yang berterbangan pun akhirnya mengenai bagian bawah pulau ini. Dan Haris pun mulai tersadar bahwa apa yang dilakukan ini salah. Dan di lain sisi, lava ini akan menuju ke suatu desa yang bisa membunuh semua warga desa di sana. Namun Xiaomeng memiliki ide, jika dia dapat membuka bendungan, dia dapat membelokkan jalur lava tersebut dan tidak langsung mengarah ke desa. Kembali lagi ke Haris. Di sini dia sudah pasrah karena sudah tidak bisa menemukan istrinya. Dia pun bersantai-santai di depan CCTV. Dan disinilah dia melihat suatu anak kecil yang sedang menangis di tengah hujan meteor. Haris pun menghampiri anak tersebut. Anak ini bernama Shanshan, dan dia sedang mencari ibunya, yang sebenarnya ibunya sudah meninggal. Setelah itu Haris pun membawa anak ini untuk ke tepi pantai dan menyerahkan anak ini kepada kapal-kapal penyelamat. Sebelum itu dia memberikan jam tangannya kepada Shanshan agar setelah sampai di pantai dia tidak mau naik kapal penyelamat karena dia masih menunggu istrinya. Sebenarnya Haris adalah suami yang baik, namun dia dibutakan oleh uang. Dan di sini juga Haris mati terkena meteor. Kembali lagi ke Xiaomeng dan teman-temannya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat pengendalian waduk tersebut. Dan di sini mereka mendapatkan banyak sekali rintangan dari lava-lava ini. Untungnya Zheng Nan pengemudi yang sangat handal, dan singkat cerita mereka pun bisa sampai ke tempat itu. Namun sayangnya setelah mereka sampai di situ, tuas yang harus mereka tarik di bawahnya sudah terdapat lava, dan mereka sudah tidak bisa menarik tuas itu. Xiaomeng pun memiliki ide untuk menabrakkan drone-nya Teng Bo ke tempat tersebut. Dan untungnya dengan cara itu, mereka pun berhasil membuka bendungan tersebut.
dan membuat alur lava itu tidak mengarah ke desa itu lagi. Lalu karena kemasukan debu vulkanik, mobilnya Zhengnan pun mogok. Dan di sini Hiu mengajak Zhengnan untuk menjemput kakeknya yang berada di desa. Akhirnya Zhengnan dan Hiu pun pergi ke desa, dan yang lainnya tetap di sini untuk memperbaiki mobilnya. Setelah itu Zhengnan dan Hiu pun berhasil sampai ke rumahnya Hiu. Dan sayangnya kakeknya Hiu sudah sekarat karena kena serpian batu dari gunung tersebut. Kakeknya pun menyuruh Hiu untuk meninggalkannya dan menyuruh Zhengnan untuk menjaga Hiu. Dan sayangnya setelah mereka keluar dari rumahnya Hiu, tempat ini sudah terkepung oleh api. Dan mereka berdua pun pasrah akan meninggal di sini. Untungnya tiba-tiba ada mobil yang mendobrak masuk entah dari mana, dan ternyata itu adalah Xiaomeng dan ayahnya. Setelah itu mereka pun langsung bergegas pergi dari sini. Xiaomeng yang menyadari bahwa kakeknya Hiu tidak ikut akhirnya menenangkan Hiu. Lalu di markas Tengpo sedang diserang oleh batu meteor kecil, namun dia berhasil memadamkannya dengan sebuah semprotan pemadam. Kembali lagi ke Zhengnan dan teman-temannya. Mereka di sini kurang beruntung dan terjebak di atas lava. Namun untungnya mereka semua berhasil selamat karena kaitan yang dipasangkan Zhengnan kepada batu. Setelah itu mereka semua pun berhasil sampai ke tempatnya Tengpo. Mereka pun segera mengobati terluka dan di sini jugalah adegan mengharukan pun terjadi. Ayahnya Xiaomeng memberikan suatu alat yang dulunya adalah milik ibunya. Dan ayahnya Xiaomeng pun juga berkata bahwa dia sangat menyesal telah kehilangan ibunya dan juga tidak mau kehilangan Xiaomeng. Karena itulah ayahnya melarang Xiaomeng untuk bekerja di tempat ini karena dia takut akan kehilangan Xiaomeng seperti dia kehilangan ibunya. Namun momen mengharukan itu tidak bertahan lama. Mereka harus pergi dari tempat ini karena meteor sudah sampai ke tempat ini. Dan sayangnya saat mereka menyeberangi jembatan kayu, di sini ayah Xiaomeng tidak bisa menyeberanginya karena jembatan kayu ini terkena oleh meteor. Xiaomeng pun mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan mencari helikopter dan akan menjemput ayahnya di sini. Oleh karena itu, Xiaomeng pun menyuruh ayahnya untuk tetap di sini. Setelah itu mereka pun pergi. Karena situasi tidak memungkinkan, akhirnya ayah Xiaomeng pun pergi dari tempat ini menggunakan motornya Xiaomeng. Karena tempat ini juga akan meledak. Dan di sisi lain Xiaomeng dan teman-temannya pun berhasil ke helikopter. Namun sayangnya helikopter ini tidak mau untuk pergi kembali karena tempat itu sangat bahaya. Dan ayahnya Xiaomeng yang berjuang mati-matian untuk melewati lava-lava itu, sayangnya di sini dia terjatuh. Dan untuk memberitahukan keberadaannya, ayahnya Xiaomeng pun menembakkan flare dan Xiaomeng pun menyadarinya. Dia pun menyadari bahwa ada flare di sana dan menyuruh helikopter ini untuk menjemput ayahnya. Namun sayangnya itu semua sudah terlambat. Dan akhirnya ayahnya Xiaomeng pun tersapu abu vulkanik dari gunung tersebut. Jadi kedua orang tua Xiaomeng meninggal dengan cara yang sama, yaitu dengan terkena abu vulkanik dari gunung berapi, dan gunungnya sama pula. Sesampainya di kamp penyelamatan, Xiaomeng pun terlihat murung, dan semua berita di televisi menyiarkan tentang gunung meletus ini. Hiu yang sangat sedih kehilangan kakeknya pun tiba-tiba dilamar oleh Zhang Nen. Dan dia mengatakan kau masih memilikiku. Dan Hiu pun menerima lamarannya. Di lain sisi ada Xiaomeng yang sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Dan juga istrinya Haris yang belum mengetahui di mana Haris. Dan di sini dia melihat Shanshan, yaitu anak yang diselamatkan Haris tadi. Dia melihat jamnya Haris dan dia pun bertanya kepada Shanshan, apakah orang yang memberikan jam ini ikut bersamamu di kapal tadi? Shanshan pun menjawab tidak dan istrinya Pak Haris pun menangis. Di tengah-tengah itu tiba-tiba berita di televisi mengatakan bahwa tim penyelamat telah menemukan seseorang yang selamat. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya Xiaomeng. Sebelum dia pergi dari tempat ini, ternyata dia mengecek proyeknya Xiaomeng untuk mencari tempat kosong yang bisa dibuatnya untuk sembunyi dari lahar panas tersebut. Dan untungnya ayahnya Xiaomeng pun berhasil menemukannya. Dan tujuan sebenarnya dia menyalakan flare adalah agar dia bisa ditemukan setelah semua ini berakhir. Dan nyatanya dia pun berhasil ditemukan. Ayahnya Xiaomeng pun dibawa ke kapal penyelamat dan dia pun bertemu dengan Xiaomeng. Xiaomeng pun sangat bahagia karena bisa bertemu dengan ayahnya. Lalu setelah mereka berpelukan untuk melepas rindu, akhirnya film ini pun berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Skyfire ini. Jika kalian ingin mendengar alur cerita film seru lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya.
Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.